bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Yang pertama itu nomor satu itu kan yang ditanyakan adalah protista ya. Nah, yang kita fokuskan adalah pada protista mirip tumbuhan ya, sekali lagi. Nah, apa yang ditanyakan yaitu ciri dan peranan. Ciri dan peranan. Nah, ciri dan peranan itu seperti apa? Nah, ciri-ciri protista kan harus secara keseluruhan harus tahu bahwa protista itu adalah organisme yang sudah memiliki membran inti sel, namanya eukariot ya, lalu sudah memiliki klorofil. Nah, seperti itu berarti bisa sifatnya autotrof. Oke. Nah, ini protista yang mirip tumbuhan ya, kebanyakan sih di laut. Kebanyakan di laut, tapi di darat juga ada ya jenis tertentu. Nah, kalau yang protista mirip hewan kan contohnya amoeba, ini banyak nih di air sawah. Yang mirip jamur juga banyak ya. Nah, kita fokus kepada yang mirip tumbuhan. Oke, mirip tumbuhan itu kan biasa disebut dengan alga. Yang membedakan ke pengelompokan dari alga itu adalah berdasarkan pigmen. Ingat ya, pigmennya itu penting banget nih untuk mengetahui itu kelompok mana. Klorofil, karotin, dan vicobilin. Ini jenis pigmennya. Nah, kalau klorofil itu biasa menghasilkan warna hijau kan, yang untuk fotosintesis biasanya di chlorophyta, ini banyak banget. Lalu ada yang mengakibatkan warna coklat, fucosantin. Kemudian xanthofil, itu warna keemasan, kuning. Lalu yang vicobilin itu ada vicoerythrin, itu warna merah. Kemudian vicocyanin itu warna biru ya. Terus nah, ini contoh yang alga coklat itu kebanyakan di laut dan ukurannya gede-gede. Dia sesil, artinya menempel di dasar laut ya. Dan pigmennya adalah fucosantin ya. Ini ciri-ciri ini penting nih ya untuk memahami dari masing-masing kelompok. Ini alga coklat. Lalu ada rhodophyta, alga merah. Nah, ini paling banyak dikonsumsi manusia sebagai bahan agar-agar. Ya, contohnya gelidium. Ini memiliki pigmen merah yang namanya vicoerythrin, tadi sudah. Ya. Lalu ada keemasan ya, pigmennya adalah xanthofil. Warnanya kuning keemasan. Lalu pigmen apa ini? Fucosantin coklat itu diatom. Ya, Phaeophyta. Contohnya nih, diatom. Lalu yang hijau itu alga hijau, chlorophyta, berarti dia warnanya hijau-hijau. Ya, ini berdasarkan cirinya. Lalu peranannya apa? Macam-macam ya. Nah, nanti kalian tambahkan sendiri ya, cari di Google juga banyak manfaat alga bagi manusia. Nah, ada beberapa jenis. Contohnya nih, yang ulva ini langsung bisa buat sayur. Chlorella tuh makanan yang bergizi protein tinggi. Eusema gelidium untuk agar-agar dan macam-macam ya, diatom untuk penggosok. Ya, nih bahan penggosok. Terus ada yang untuk makanan ternak ya, laminaria. Terus penyakit gondok. Ya. Baik, ini yang kalian pelajari. Jadi dan ciri-cirinya ya. Dan cirinya. Ya, kalau ada gambar itu lebih bagus ya, gambar organismenya. Jadi gelidium kayak apa sih? Nah, ulva kayak apa? Chlorella kayak apa? Nah, itu kamu perhatikan lagi. Nanti cari di rangkuman lagi. Oke, baik. Yang nomor 2. Tingkatan keanekaragaman hayati. Tingkatan keanekaragaman hayati itu ada 3 ya. Yang pertama adalah keanekaragaman genetik, yang kedua spesies, yang ketiga ekosistem. Ini dari bawah ke atas ya. Yang paling banyak sampai yang mengerucut ke atas. Nah, kalau yang keanekaragaman gen itu artinya gennya berbeda-beda sehingga menyebabkan adanya variasi, tetapi masih satu spesies. Nah, contohnya ini ya. Ini adalah satu spesies ya, kucing. Ini satu spesies, tapi berbeda gennya.
Ya, ini juga satu spesies tapi berbeda gen. Nah, ada yang warna kuning, ada yang warna putih, tapi ini kalau yang ini kelompok yang sang kucing ada rambutnya beda ya. Rambut ini malah nggak punya rambut, rambutnya pendek, ini rambutnya panjang gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi variasi gen warna rambut atau jenis rambut kucing. Itu keanekaragaman gen. Nah, soalnya biasanya kalian dibuatkan tabel contoh, kalian disuruh menentukan keanekaragamannya apa. Ya, keanekaragamannya tingkat apa. Nah, seperti itu. Berikutnya yang kedua, keanekaragaman spesies kan. Nah, kalau spesies ini lebih gampang. Yang pasti dalam satu kelompok hewan tersebut banyak macamnya. Ya, karena perbedaan spesies mereka menimbulkan keanekaragaman. Nah, contohnya ya, ini berbeda spesies. Ini satu kelompok, maka ada mangga, jeruk, kodok, kupu-kupu. Kan ini spesiesnya beda. Ya, maka namanya keanekaragaman spesies atau jenis. Ya, jadi spesies berbeda dalam satu kelompok. Ya, jadi beda-beda jenisnya. Yang terakhir adalah keanekaragaman ekosistem. Ekosistemnya berbeda, ya, yang menunjukkan keanekaragamannya. Nah, ekosistem itu contohnya apa aja? Nah, ini biasanya di soal nanti ada berbagai macam ekosistem, ada sawah, kemudian ada hutan, ada terumbu karang, ya, macam-macam, ya, ekosistem. Ekosistem itu hubungan timbal balik antara faktor biotik dan abiotik, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali komponen di sana di dalam ekosistem itu. Ya, nomor tiga. Nomor tiga itu tentang penelitian ya, eksperimen atau metode ilmiah. Langkah pertama ketika melakukan penelitian, kamu harus menemukan masalah. Nah, yang penting di sini adalah ini urutannya ya. Jadi ada gejala biologi, kemudian rumuskan masalah, ya pasti pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kemudian ada hipotesis. Ini apa? Jawaban sementara hasil penelitian kamu itu apa kira-kira? Berdasarkan apa? Kamu membuat hipotesis kayak ini berdasarkan dasar teori. Oke. Nah, jadi jawaban sementara. Terus membuat rencana penelitian. Nah, setelah itu, setelah hipotesis jadi, membuat suatu rancangan penelitian. Di sini kamu diminta untuk membuat apa? Biasanya menentukan variabel bebasnya apa, terikatnya apa, ya. Kemudian variabel kontrolnya apa. Nah, ini udah bisa lah, ya. Udah bisa. Gampang. Udah pernah diajarin, udah pernah melakukan kamu. Nah, lanjutnya ini soal nomor berapa ya? Ada dua soal tentang tumbuhan. Yang pertama adalah tentang klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan yang sering ditanyakan itu adalah pada tingkat divisi sama kelas. Divisi itu ada dua, gimnospermae, ini tumbuhan tingkat tinggi ya. Ada dua, yaitu divisi gimnospermae dan angiospermae. Ini kelompok tumbuhan spermatopita. Oke, gimnos dan angios. Nah, gimnos itu berbiji terbuka. Terbuka. Kalau ini berbiji tertutup. Ya. Nah, yang kamu pelajari apanya? Ciri-cirinya. Nah, ini udah saya buatkan tabelnya ya. Nah, ini juga untuk bunga, penyerbukan, sel kelamin, dan anatominya bagaimana. Ini nanti kamu pelajari. Nah, di bawahnya divisi itu ada namanya kelas. Nah, kelas yang sering muncul ini adalah kelasnya Angiospermae ini. Angiospermae itu
berbiji tertutup ya. Ya, angiosperma itu ada dua, mono dan dikotil. Kalau mono artinya apa? Satu. Ya, berarti kalau kotil itu kotiledon, berarti memiliki satu kotiledon. Nggak bisa dibelah-belah tuh bijinya. Tapi kalau yang dikotil itu dua dikotil atau di kotiledonnya ada dua kotiledon. Ya, jadi kalau seperti ini kalian diminta menyebutkan ciri-cirinya biasanya ya. Monokotil cirinya apa ya? Nah, ini ada nih. Batangnya tampak lurus dan ruas-ruas, kemudian jarang bercabang, terus daunnya sejajar atau melengkung, ya akarnya serabut. Ini kan yang sering muncul nih. Ada lagi, ya mahkota bunganya berjumlah 3, kemudian sebuah keping. Kemudian akar monokotil tidak memiliki kambium, ya ini tidak mempunyai kambium, ya diingat-ingat tuh ya. Dan contohnya ini tanaman bunga-bunga ya, ini kayak batang bambu kan kalau kalian lihat. Jadi lihat tanaman batangannya aja, biasanya beruas-ruas. Nah, kalau tanaman dikotil ada apa? Dua ya, ada dua kotiledon, kemudian ini akar tunggang. Nah, kemudian di struktur batang dan akarnya itu ada kayak gini. Ada silemnya, ada floemnya, kemudian ini adalah kambiumnya. Ya. Jadi memiliki kambium dan tulang pertulangan daunnya ya ada yang menjari ya, menyirip seperti itu. Nah, kemudian jumlah kelipatan bunganya ini 4 atau 5. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ciri-cirinya. Akarnya akar tunggang. Terus ruas-ruas yang tidak jelas, jadi batangnya bervariasi. Oke, terdapat banyak cabang. Bentuk daunnya beraneka ragam dengan urat yang tersusun menyirip, ya menyirip, menjari. Alat perkembangbiakannya terdapat pada bunga, ya pada waktu biji berkecambah, kotiledonnya terbelah menjadi 2. Dan nih, tadi yang saya bilang, kalau mahkota bunganya ya, kalau yang monokotil cuma 3. Terus ujung akarnya tidak diselubungi oleh kaliptra, pelindung akar. Dan memiliki kambium. Oke, berikutnya untuk materi tumbuhan selanjutnya adalah pergiliran keturunan kan pada tumbuhan tingkat tinggi. Kalau kalian lihat di PDF-nya kalian cocokin ya. Nah, untuk pergiliran tumbuhan lumut ini kamu harus pahami proses ininya ya, bagan-bagan ini, perubahan-perubahannya menjadi apa gitu ya. Kalau spora di lumut itu tumbuh menjadi protonema. Protonema itu nggak bisa langsung membuat sel gamet, tapi dia harus tumbuh menjadi tumbuhan lumut dulu, atau istilahnya lain adalah gametofit. Nih, gametofit. Ya. Kenapa disebut gametofit? Karena dia menghasilkan sel gamet. Sel gametnya jantan itu adalah antheridium ya dan argagonium. Menghasilkan sel telur, menghasilkan sperma, lalu bentuk zigot, dan ini kembali lagi sporogonium menghasilkan spora. Fasenya yang paling lama ini adalah dominan ya, lama. Ya, kalau yang sporofit itu sebentar. Ya, jadi makanya kalau kita lihat tanaman lumut kenapa warnanya hijau? Ya itu karena dia adalah pada fase gametofit, menghasilkan gamet. Nah, ini versi lain. Biasanya kalau nggak dengan bagan yang tadi, itu menggunakan gambar yang seperti ini. Jadi ada gambar tumbuhan lumut ya ini gametofitnya, kemudian menghasilkan spora, lalu spora akan tumbuh menjadi protonema, ya ini menjadi tumbuhan lumut yang bisa menghasilkan sperm dan ovum, lalu fertilisasi menghasilkan zigot, begitu seterusnya ya, masuk terus.
Berikutnya yang kedua adalah pergiliran pada tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku dibedakan jadi dua berdasarkan bentuk spora. Tumbuhan paku yang pertama adalah homospor. Homospor itu artinya sporanya sama, homo. Ya, kalau heterospor yang kedua itu sporanya berbeda ukuran. Ya, nah kalau sporanya sama itu langsung membentuk protalium saja. Kalau tadi protonema ya di lumut, protalium itu adalah sel penghasil sel gamet. Nih, menghasilkan spermatozoa, ovum, ya dari archegonium dan antheridium. Masih sama, ya. Kalau bentuk zigot, nah tumbuhan pakunya di sini. Kalau tadi di lumut kan tumbuhan pakunya di sini, di atas. Berarti ini adalah fase sporofit. Ini dia lebih dominan. Ya, lebih dominan itu fase sporofit. Lanjut, nih yang heterospor nih. Ada mikro, ada mega ya, ukurannya aja. Ukuran sporanya yang mega itu gede, yang mikro itu kecil. Yang kecil itu ternyata jantan. Yang gede itu adalah menghasilkan ovum. Lalu terbentuk zigot, tumbuhan paku lagi. Nah, sporanya berubah ini kan lagi dan seterusnya. Ya, ini adalah proses pembentukan bagan daur hidup dari tumbuhan paku. Selanjutnya, selain dengan secara seksual, ini ada beberapa contoh reproduksi tumbuhan paku dengan fragmentasi, bentuk tunas, dengan umbi batang, lalu tunas ujung daun, ada juga yang bentuk tunas akar. Ya, jadi macam-macam kalau paku lebih kompleks. Apalagi tumbuhan biji ya. Nah, ini versi lain dengan gambar. Biasanya kalau ada yang menemukan soal dengan gambar ini ya. Nah, yang ini adalah tumbuhan spermatopita. Spermatopita. Tumbuhan spermatopita itu apa sih? Tumbuhan yang menghasilkan biji. Nah, makanya di sini ada biji ya. Nah, bijinya apa? Kalau dia bijinya telanjang, ya, telanjang itu artinya nggak memiliki kulit, nggak memiliki apa itu daging buah, gitu ya. Itu namanya gymnospermae. Sedangkan yang ini biji tertutup. Itu adalah angiospermae. Ya, bagaimana caranya? Dia dengan cara perkembangan pembuahan ganda itu kalau yang angios, sedangkan yang gimnos itu pembuahan tunggal atau sekali aja. Jadi beda ya. Nah, ini yang gymnospermae nih bagannya. Ya, kemudian kalau yang angiospermae ini sering saya beri contoh dan kalian sudah pernah pelajari juga nih di kelas 10 atau 11 ya. Nah, ini adalah spermanya dua. Ya, satunya lagi sel vegetatif. Jadinya kan nanti yang dibuahi dua sperma itu adalah X sama polar nukleus. Ya. Atau inti kandung lembaga sekunder. Nanti akan membentuk endosperm, ya, cadangan makanan. Nah, inti yang untuk reproduksi pada lantai. Lanjut ya. Terus, untuk yang hewan kan kemarin diminta mengklasifikasikan. Nah, klasifikasi di bawah filum itu adalah klasis. Klasisnya Animalia itu terdiri dari Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Apa yang membedakan di sini? Ciri khasnya. Nah, ciri khasnya mamalia rambut, aves bulu, ikan itu sisik, amfibi itu kulitnya lembab dan basah gitu ya. Kalau ini karapak ya atau sisiknya lebih apa ya, lebih halus. Kalau karapak itu contohnya yang seperti kura-kura ya, seperti itu. Nah, perbedaan dari yang lainnya adalah dilihat dari ruang jantungnya ya, semakin ke sana itu semakin kompleks ya. Yang Homoiterem ini ada dua, burung dan mamalia
ya berdarah panas. Dan seterusnya ya, kamu pelajari ciri-cirinya, lalu nanti kamu disuruh menentukan tuh dia masuk kelompok yang mana. Nah, kalau animalia yang lainnya ini yang lebih tingkat rendah ada krustase, udang-udangan ya, krustase, kemudian arachnida, ini 4 pasang ya, bukan 3. Ya, laba-laba kakinya 8. Kalau yang ini 3 pasang, ini kakinya 6 ya, insekta. Oke. Berikutnya adalah di Vermes kan, di catatan kamu. Nah, Vermes yang mana yang kamu pelajari, yaitu ciri-ciri dan kalau nggak salah bukan ciri-ciri, tapi lebih kepada daur hidupnya, cara perkembangbiakannya, siklus hidup. Trematoda itu cacing hisap atau saker. Ini memiliki penghisap. Yang paling sering itu adalah cacing hati. Ya, Fasciola hepatica. Nah, kamu harus paham bagaimana daur hidup Fasciola hepatica. Nah, seperti ini. Ya. Cara hidupnya itu memiliki 2 fase. Fase di dalam tubuh siput dan fase yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau di dalam tubuh siput itu siput ya, bukan siput. Siput itu adalah Sporokis, Redia, Cercaria. Jadi ada 3 tahap yang terjadi di tubuh siput. Dia asalnya dari mana? Telur bermirasidium itu bersilia ya, telurnya memiliki rambut-rambut begini, lalu bisa berenang, lalu ketemu siput, ya udah, dia akan berubah menjadi sporofis, redia, Cercaria. Nah, Cercaria kemana? Setelah dari tubuh siput, Cercaria itu akan lepas ke perairan lagi dan biasanya menempel di tanaman-tanaman. Nah, kalau tanamannya itu dimakan babi, dimakan kambing, dimakan siapa nih? Sapi. Ya, makanya di sini akan tertular cacing hati. Nah, bagaimana kalau tanamannya itu dimakan manusia? Ya, berarti nanti manusia tertular cacing hati. Nah, ini berupa metaserkarianya ada di dalam tubuhnya, lalu berkembang di hati. Itu namanya daur hidup Fasciola hepatica. Lanjut. Selain itu ada cacing cestoda itu apa ya? Cacing bentuk pipih atau sering disebut dengan cacing pita. Biasanya ini ada di sapi atau babi, ya. Tapi di manusia juga bisa kena, ya. Ya, ini ada segmen-segmen yang disebut progot. Ini struktur tubuh dari cestoda ya. Saya langsung ke siklusnya aja ya. Nah, ini ada perkembangan onkosfer menjadi cysticercus yang ada di otot. Nah, kalau otot babi, otot sapi, daging yang kamu makan itu tidak dimasak dengan sempurna, maka kalau di situ ada cysticercusnya, ya, atau larvanya ya, larva dari cacing itu, maka kalian akan tertular ketika makan di situ. Dan ada cacing pita yang berkembang di usus halus kalian. Ya. Ada Taenia sakinata, Taenia solium. Sakinata itu untuk sapi ya, solium untuk babi. Lanjut. Ini yang cacing berikutnya adalah Nema helminthes. Nema helminthes itu cacing yang berbentuk seperti benang. Ya. Nah, contohnya adalah Wucheria brancofti yang menyebabkan sakit kaki gajah. Kaki gajah itu adalah kakinya bengkak-bengkak gitu ya. Dan perantaraan di sini adalah mosquito atau nyamuk. Ya. Jadi ini kan ada larvanya, kemudian proboscis ya masuk ke dalam kulit. Lanjut. Wucheria brancofti. Cacing yang terakhir adalah Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Nah, ini yang menyebabkan autoinfeksi. Autoinfeksi itu apa? Jadi tertular oleh diri sendiri gitu ya. Ini misalnya kan kalau kena cacing kremi, kalau pada saat malam hari itu biasanya cacingnya bertelur di daerah dubur. Nah, lalu gatal-gatal kan, digaruk tuh secara tidak sadar.
ya. Kemudian paginya langsung dia ngambil makanan tuh untuk dimakan, otomatis makanannya itu tercemar oleh telur dari siapa tadi? Cacing kremi. Maka masuk lagi deh ke tubuhnya dia sendiri. Maka itu namanya autoinfeksi. Nah, berikutnya adalah sudah mulai bicara tentang lingkungan. Nah, ini lebih kepada siklus materi, siklus daur biogeokimia. Daur biogeokimia itu kalau nggak salah ada 5 ya, tapi yang paling favorit itu biasanya siklus nitrogen. Kemudian ada siklus air, ya, proses terbentuknya hujan. Lalu ada siklus karbon dan oksigen. Nah, karbon dan oksigen, peristiwa metabolisme yang penting adalah respirasi sama fotosintesis. Nah, di sini ya, ini ada bolak-balik aja ya. CO2 digunakan untuk fotosintesis. Nah, ketika fotosintesis menghasilkan oksigen, oksigennya dipakai siapa? Makhluk hidup untuk respirasi. Ketika respirasi menghasilkan apa? Menghasilkan CO2 lagi. Jadi begitu seterusnya. Nah, ini yang tadi saya bilang favorit nih. Favoritnya adalah di sini nih. Amonia menjadi nitrat itu namanya nitrifikasi. Tapi di sini ada 2 proses. Bakteri nitrifikasi itu namanya prosesnya dulu ya. Ini nitritasi. Sedangkan ini proses nitrit menjadi nitrat itu namanya nitratasi. Oleh siapa ini? Ini oleh bakteri Nitrosomonas. Kalau ini Nitrosococcus, ya ada 2 ya. Nah, kalau yang ini bakteri Nitrobacter, ya. Jadi ada tahapan-tahapannya, ya. Nah, setelah jadi nitrat, apa yang dilakukan? Nitrat itu akan masuk ke akar-akaran untuk proses asimilasi, untuk proses di tumbuhan deh pokoknya ya. Lalu, nah kalau yang tidak diserap oleh akar, dia akan dikembalikan ke udara melalui bakteri denitrifikasi namanya. Ya, perlu diingat bahwa nitrogen itu nggak bisa langsung masuk ke tubuh kita, tapi harus difiksasi dulu. Nih, ada bakterinya yang bantu kita. Lanjut. Nah, ini juga contoh yang tadi ya, daur nitrogen, nih bagan versi lain. Lalu daur karbon ini juga ya, ingat proses fotosintesis dan ingat proses respirasi. Nah, selain itu CO2 dihasilkan dari pembakaran nih. Ini tadi proses pembentukan. Nah, kalau yang daur sulfur itu biasanya dari aktivitas pabrik, kemudian dari letusan gunung berapi. Di lereng gunung kan banyak yang mengandung sulfur tuh ya. Nah, kalau ke udara biasanya itu mengakibatkan yang namanya hujan asam karena gas-gas ini bereaksi dengan air. Ya, ketika hujan asam, kenapa besi yang sering kehujanan itu beberapa minggu atau bulan berikutnya adalah karatan. Ya, karena kan ini ada reaksi dengan air asam-asam ini sehingga mengakibatkan benda-benda berkarat dan rapuh. Kalau fosfat itu ada di bebatuan dan tanah ya. Oke, ini sudah. Sulfur, fosfor. Ya. Nah, yang terakhir adalah bicara tentang pencemaran kan. Pencemaran ada 2 soal. Pencemaran mengenai akibat sama tindakan preventif kita. Nah, pencemaran itu dibedakan jadi air, tanah dan udara. Kalau di air itu biasanya mengakibatkan ini nih, blooming, enceng gondok, ya. Lalu dia akan menutupi permukaan perairan. Nah, yang di bawahnya tuh yang kasihan, ya. Ini blooming alga atau blooming enceng gondok. Berikutnya pencemaran udara. Nah, udara itu tercemar oleh gas-gas ini nih contohnya, serta partikel, ya.
akan bahaya sekali kalau ini sangat berlebih ya, ini bisa menimbulkan penyakit. Nah, ini dari sini. Lalu yang oksida nitrogen ini pencemaran di gas di udara ya, berarti dia akan berasal dari pabrik-pabrik. Nah, NO2 yang dihirup oleh manusia itu meningkatkan ini masalah pernapasan seperti batuk, flu, bronkitis. Hati-hati ya yang sering menghirup itu nitrogen dioksida. Lanjut. Gas karbon monoksida dan karbon dioksida juga sangat berbahaya. Kalau monoksida itu kan dia lebih gampang terikat di sel darah, ya. Nah, kalau di sel darah lebih banyak terikat CO2, maka dia akan kekurangan oksigen nih, ya. Nah, kalau kekurangan oksigen bagaimana? Ya, bisa pingsan, bisa lemas. Kemudian kalau gas karbon dioksida ini juga sama nih. Biasanya mengakibatkan keracunan, pingsan gitu ya. Senyawa belerang oksida itu juga sulfur, mengandung gas kaca yang bisa menimbulkan gangguan pernafasan, pingsan, dan kematian bahkan. Tapi kalau bergabung dengan air hujan biasanya menimbulkan ini ya, hujan asam dan mengakibatkan ini korosi pada bangunan, logam, dan juga pakaian lebih cepat rusak. Tumbuhan apalagi ya. Nah, kalau di pencemaran tanah biasanya disebabkan oleh sampah. Nah, sampah apa? Ini sampah-sampah anorganik yang sukar sekali terurai sehingga mengakibatkan yang lainnya ya, pencemaran. Nah, akibatnya apa? Ada hilangnya beberapa spesies, lalu muncul penyakit. Nah, efek pemanasan global nih, yang dulunya es ini menjadi air ya, udah jadi laut karena ini mencair. Karena apa? Karena panasnya keterlaluan gitu ya. Jadi ini peningkatan panas suhu lalu mencair. Nah, salah satunya lagi adalah greenhouse effect atau efek rumah kaca. Nih, CO2 terkumpul di permukaan di sini bumi ya. Lalu dia menghalangi pantulan radiasi sinar matahari yang harusnya dipantulkan ke luar angkasa lagi, tapi ditutup dan dibalikan lagi ke bumi. Akibatnya kita terkurung dalam panas. Ya. Jadi seakan-akan kita berada dalam rumah kaca. Dan di dalam rumah kaca itu panas. Ya. Kalau kalian lihat greenhouse yang dari kaca itu kan sinar bisa masuk gitu ya. Sinar bisa masuk, tapi dia pantulan panasnya nggak bisa keluar, ya, dibalikin lagi. Maka di dalam ruang kaca biasanya panas. Nah, upaya penanggulangannya apa untuk pencemaran lingkungan tersebut? Ya, salah satunya adalah menggunakan alat dan bahan yang ramah lingkungan, yang bisa di-reduce, reuse, recycle. Ya, kemudian monitoring lingkungan secara berkala. Ya, kalau kalian tahu CO2 itu dihasilkan dari kendaraan bermotor ya, kurangi pengendaraan bermotor, kemudian bahan bakarnya. Nah, kalau kalian tahu penipisan lapisan ozon oleh CFC gitu ya. Nah, itu kurangi ya penggunaan yang berbahan CFC, freon gitu ya. Lalu melakukan penghijauan ya untuk menambah suplai. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.